Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Semoga apa yang dipelajari pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika dengan materi kekongruenan dua segitiga. Anak-anakku, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kekongruenan bangun datar. Nah, apakah kalian masih ingat apa syarat kekongruenan suatu bangun? Ya, betul. Jadi syaratnya ada dua ya. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah kedua syarat ini berlaku juga pada segitiga? Ya, tentu saja kedua syarat ini juga berlaku pada segitiga. Untuk selanjutnya kita akan lihat. Namun kita akan melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita belajar, kalian diharapkan dapat menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan melihat syarat dua segitiga kongruen. Di awal tadi, Ibu sudah menjelaskan bahwa syarat dua segitiga kongruen juga berlaku untuk yang dua tadi. Namun, untuk segitiga ada syarat cukup namanya. Artinya ada beberapa kondisi segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Mari kita lihat kondisinya seperti apa. Ya, yang pertama adalah jika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau ketiga sisinya yang bersesuaian sudah sama panjang, berarti kedua segitiga tersebut sudah kongruen. Kriterianya biasa disebut sisi, sisi, sisi. Kondisi yang kedua adalah jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Atau kriterianya biasa disebut dengan sisi, sudut, sisi. Lanjut di kondisi yang ketiga, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Apa kriterianya? Kriterianya biasa disebut dengan sudut, sisi, sudut. Kemudian kondisi yang keempat, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, berarti kedua segitiga tersebut kongruen. Kriterianya biasa disebut dengan sudut, sisi, sudut. Kemudian kondisi yang kelima. Nah, untuk kondisi yang kelima ini khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu jika sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Jadi inilah syarat cukup atau sesuai dengan kondisi yang ada, maka kedua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat contohnya. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Untuk membuktikan bahwa dua segitiga tersebut kongruen,
anak-anakku perlu ingat ya, bahwa yang pertama kita lakukan, kita mengamati gambar, kemudian melihat mana sisi yang bersesuaian, ataukah kita menggunakan pelajaran sebelumnya atau sifat sebelumnya yang pernah kita pelajari. Contohnya di kelas 7, kalian pernah pelajari sifat sudut. Nah, di sini karena kita banyak sebentar melihat sudut-sudut, maka ingat sifat-sifat sudut. Kita mulai menjawab. Yang pertama, berdasarkan gambar diperoleh bahwa, nah, kita lihat sisi AC sama dengan sisi EC. Kenapa bisa dikatakan bahwa sisi AC sama dengan sisi EC? Karena, anak-anakku bisa lihat di sini ada tanda sama panjang. Jadi kelihatan ya di gambarnya itu tanda sama panjang, menunjukkan bahwa kedua sisi ini sama panjang. Kemudian yang kedua, besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut ECD. Ini juga kenapa dikatakan sama besar. Inilah yang ibu tadi katakan. Ingat yang pernah kalian pelajari di kelas 7 tentang sifat sudut. Bahwa jika ada dua sudut saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Lanjut, yang diketahui adalah sisi BC dan sisi DC. Nah, ini juga kenapa dikatakan sama, kita lihat juga ada tanda sama panjang. Nah, berdasarkan gambar, ternyata kita melihat bahwa ada sisi, sudut, sisi. Berarti ini memenuhi kriteria tadi, yaitu sisi, sudut, sisi. Artinya apa? Artinya segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Bagaimana anak-anakku bisa? Ya, tentu kalian sudah bisa memahami bagaimana caranya membuktikan dua segitiga kongruen. Kita coba lihat contoh lain. Perhatikan gambar di samping, buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, langkah yang dilakukan sama, kita mengamati gambar. Ternyata sisi PQ sama dengan sisi RQ. Juga ini ada tanda sama panjang. Kemudian sisi PS sama dengan sisi RS. Juga sudah diketahui di gambar bahwa ini sama panjang. Selanjutnya QS pada segitiga PQS. Anak-anakku bisa lihat ternyata di sini sisi QS berada di segitiga PQS dan juga di segitiga RQS. Jadi QS ini berimpit. Artinya apa? Artinya juga sama panjang. Berdasarkan ini, maka kriteria yang dipenuhi adalah sisi, sisi, sisi. Jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Bagaimana anak-anakku? Jadi kita sudah melihat dua bentuk, ada dua cara tadi untuk membuktikan bahwa segitiga tersebut kongruen. Nah, anak-anakku, sebagai latihan di rumah, silakan anak-anakku menyelesaikan kedua soal ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dikirimkan melalui WA grup. Anak-anakku yang di rumah, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.